Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Mufidah dengan nomor induk mahasiswa 190000378. Saya di sini akan menjelaskan apa itu pergaulan bebas terkait zina dari dampak hingga sebabnya. Seperti yang kita tahu, kita hidup di masa mudahnya mendapatkan informasi di belahan dunia. Tentunya ini memberikan efek baik dan buruk. Dan untuk sisi buruknya sendiri adalah pergaulan bebas di mana para pemeroleh informasi tidak menyaring informasi terkait apakah itu hal baik dan buruknya. Contohnya, di luar negeri pacaran itu ada pacaran kan dengan di luar kewajaran agama, berpakaian seksi dan seks bebas maupun seks sebelum nikah itu umum di sana dan sangat disayangkan di Indonesia masyarakat mulai menirunya. Sebelum kita bahas dampak dan sebab dari pergaulan bebas, kita perlu ketahui saat ini kita ada pada masa krisis di mana menjadi rahasia umum di masyarakat di mana para pelaku pergaulan bebas itu dilakukan oleh berbagai kalangan, laki-laki, perempuan, tidak terkecuali anak sekolah, remaja, dan mahasiswa. Jika ditanya, mengapa mereka melakukannya? Jawabannya ada berbagai macam. Contohnya ada coba-coba, dan juga ada karena sudah saling mencintai, dan seterusnya. Lalu, apa itu dampak dari pergaulan bebas terkait zina? Dampaknya, jika dilihat dari masyarakat sekarang adalah menjadi bobroknya moral. Mengapa? Karena hal yang mengundang zina adalah hal umum di masyarakat. Contohnya memakai pakaian yang mengumbar aurat sebagai standar kecantikan atau ketampanan, seks bebas dan seks di luar nikah, maraknya pelecehan seksual dan secara ataupun tekstual, verbal dan perbuatan, dan munculnya masalah kecanduan seks. Sedangkan untuk dampak terhadap individu adalah tertekannya psikologis, jatuhnya di mata sosial dan keluarga. Bahkan lebih buruknya, orang yang tidak bersalah ikut terkena dampak. Contohnya, keluarga jadi malu, anak hasil hubungan haram dikucilkan, dan seterusnya. Hal itu tentunya adalah contoh-contoh dampak mengapa perbuatan zina itu adalah hal keji, buruk, dan salah. Tentunya ini juga dijelaskan pada sebuah Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabu zina innahu kana wasa'a baila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Kemudian apa saja sebab zina itu dilakukan? Sebabnya ada 5. Ini adalah yang pertama, peniruan atau coba-coba. Biasanya dilakukan oleh mereka yang penasaran, ataupun juga yang diajari oleh mereka yang tak bertanggung jawab. Para peniru ini bisa tahu perbuatannya sebenarnya salah, tapi juga ada yang tidak tahu perbuatannya itu benar atau salah. Kemudian yang kedua, rasa malu yang keliru akibat masyarakat sudah menjadikannya standar. Contoh ini umumnya terjadi dalam bentuk memakai pakaian mengumbar aurat agar dibilang menawan, karena agar tidak dikucilkan atau agar mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, wujud perasaan dan hubungan. Ini umumnya dilakukan oleh para yang sudah sedang berpacaran atau mau nikah. Nah, pada mereka melakukan hal yang dilarang agama dan juga seks itu karena dianggap sebagai wujud cinta dan keseriusan mereka terhadap hubungan mereka. Dan yang keempat, ada dominasi dan kepuasan nafsu. Biasanya ini terjadi pada mereka yang melakukan suatu yang berbau zina pada target itu. Biasanya dilakukan dengan wujud agresi atau pemerkosaan,
Ada juga yang dalam bujuk rayu atau tipuan. Yang kelima, ada adiktif atau kecanduan. Ini umum terjadi pada mereka yang sudah pernah mencoba apa yang namanya kepuasan nafsu dunia, dan meski sudah tertangkap, masih saja kambuhan. Karena itulah, ada hadis riwayat Daud yang berbunyi, Al-ainu tasi wal kolbu yasni wazinal anin nazoru wazina kolbi tamani wa farjuyu sodaku ma hanalika ayyukazibu. Artinya, mata dari itu berzina. Zina mata adalah dengan melihat yang diharamkan. Zina hati adalah dengan membayangkan yang menjadi pemicu syahwat, lalu kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu. Hadis riwayat Daud ini menjelaskan dengan jelas bahwa apa saja itu wujud zina dan pentingnya kontrol diri dari nafsu dan zina. Karena itulah, sebagai individu, kita perlu menjaga diri dengan melakukan antisipasi dan berani melakukan perlawanan jika menghadapi pelaku zina, serta mengkontrol diri dari nafsu agar tidak menjadi pelaku, serta menambah pengetahuan tentang baik benar perbuatan, modus dan tipuan para pelaku pelecehan, dan memahami sikap yang harus diambil ketika menghadapi situasi pelaku zina yang akan menyerang. Karena itulah, agar kita aman nantinya, agar kita tidak menjadi pelaku maupun jadi korban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.